Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmas Tanisi. Saya dari ITB Istiqom Ambon, kelas TI 3A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu CPU dan komponen-komponen CPU apa saja beserta fungsinya masing-masing. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian CPU. CPU atau yang dikenal dengan Central Processing Unit adalah suatu induk pusat pemrosesan data dari perangkat komputer. Sementara di dalam unit CPU terdapat beberapa komponen yang saling terhubung satu sama yang lain. Yang kedua, di sini saya akan menyebutkan komponen CPU beserta fungsinya masing-masing. Yang pertama ada casing CPU. Casing CPU biasanya terbuat dari plastik dan beberapa juga terbuat dari besi stainless dan lain sebagainya. Casing ini berguna untuk melindungi berbagai komponen-komponen yang terdapat dalam CPU, tentunya untuk lebih melindungi dari debu, panas, air, atau hal-hal lain yang dikhawatirkan akan mengganggu kinerja CPU itu sendiri. Yang kedua ada motherboard. Motherboard ini merupakan sebuah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik dan komputer lainnya dipasang dan bisa terhubung satu dengan yang lain. Adapun komponen-komponen yang menjadi bagian inti dalam motherboard ini adalah prosesor, sound card, video card, hard disk, dan yang lainnya. Motherboard juga berfungsi sebagai media penghubung untuk setiap komponen komputer agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen komputer lainnya. Yang ketiga ada prosesor. Prosesor salah satu komponen inti yang terdapat dalam CPU. Sebab jika tidak ada prosesor, kemungkinan perangkat komputer tidak dapat bekerja sama sekali. Oleh sebab itu, banyak yang menyebutkan bahwa prosesor meskipun masih dengan bantuan komponen-komponen lainnya, maka demikian semakin tinggi kecepatan suatu prosesor, maka semakin cepat pula komputer dalam memproses berbagai macam data. Yang keempat ada kipas prosesor. Komponen yang satu ini merupakan sebuah perangkat yang dipekerjakan untuk membantu kinerja suatu prosesor. Kipas prosesor berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Hal ini bertujuan agar perangkat prosesor komputer kita tidak cepat overheat maupun rusak. 5. Ada RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan salah satu komponen yang terdapat pada bagian unit CPU. RAM juga memiliki kedudukan yang penting bagian perangkat komputer. Pasalnya, komponen yang satu ini bekerja sebagai tempat menampung data sementara yang telah diproses prosesor sebelum dilanjutkan kepada komponen-komponen lainnya. Yang keenam ada hard disk atau HDD. Layaknya seperti sebuah CD card dalam smartphone, hard disk juga berfungsi untuk menyimpan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Hard disk biasanya menggunakan perhitungan byte, dan semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data konversional yang dapat Anda simpan. Yang ketujuh ada CD atau DVD RAM. CD atau DVD RAM atau juga bisa disebut dengan optical disk drive. Ini adalah
piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. Selain itu, CD atau DVD RAM juga dapat digunakan untuk memburning atau mengcopy CD dengan menggunakan berbagai software seperti Nero, Recorder, dan sebagainya. Yang kedelapan, ada VGA card, bisa juga disebut dengan video graphic adapter. VGA atau video graphic adapter merupakan salah satu komponen yang dirasa sangat penting untuk sebuah perangkat komputer, sebab komponen yang satu ini berfungsi sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Tanpa VGA, maka layar komputer bisa dipastikan tidak menampilkan apa-apa, alias blank. Yang kesembilan, ada sound card. Piranti yang satu ini lebih berfungsi sebagai pengolah audio untuk perangkat komputer Anda. Sound card juga berfungsi sebagai prosesor audio yang mana dapat mengubah sinyal analog atau sinyal digital yang masuk ke dalam input kartu dan menghasilkan audio atau suara pada sistem komputer Anda. Yang ke-10 ada power supply. Komponen terakhir yang akan kita bahas adalah power supply, merupakan bagian dari sistem komputer dan unit CPU yang berfungsi sebagai pembagi daya atau sumber arus listrik pada setiap komponen-komponen komputer. Selain itu, power supply juga berfungsi merubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.